Ya, KNP tadi disebutkan kan banyak kegiatan yang dilakukan, olahraga, seni, termasuk pendidikan politik. Kalau berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, Bang, termasuk misalnya bantuan sosial, apakah KNP juga berpartisipasi di situ, Bang? Eh, iya, kita pasti melibatkan diri ke Hmm. misalkan kadang kita Hmm. kerjasama dengan dinas sosial, kadang juga kita berdiri sendiri. Yang paling sering kita lakukan itu yang kaitan langsung dengan masyarakat, donor darah, Hmm. karena KMPI juga kan yang kaitan dengan donor darah kan agak Iya, gratis iya. juga ini, kita tidak siapa maksudnya dengan tempat kan. Iya, 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 iya. Kalau yang lain kada bantuan ya, kita juga kadang kala terbatas di penganggaran ya. Kalau soal keterampilan, Bang, atau pengembangan kreativitas pemuda, inovasi misalnya, KNP juga ikut mendorong itu, Bang, ya? Ikut mendorong juga. Nah, Hmm. itu malah penting itu Hmm. di OKP OKP terkait, Hmm. kadang kita dorong di beberapa kesempatan, itu yang kita perlu karena sekarang Hmm. perkembangan zaman, saya di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa ada dua yang penting di dimiliki oleh teman-teman pemuda. Kita harus punya skill skill individual. Yang kedua, kita harus perkuat di jaringan. Nah, untuk mengembangkan skill ini tentu kita butuh kebijakan pemerintah. Hmm. Dari pemuda ini kan beberapa ada terbagi dengan beberapa apa namanya, beberapa eh, kepentingan kan, Iya, iya, Bang. beberapa. Ini kita mencoba bukakan ruang mereka. Jadi KMP menjadi perpanjangan tangan kepada OPD-OPD ketika ada teman-teman yang menginginkan sesuatu, misalnya saya butuh ini, dibukakan akses ke dinas pertanian, Hmm. kita bukakan akses ke sana. Butuh di dinas perikanan, kita mencoba komunikasikan. Jadi kita membuka ruang ke mereka supaya kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dari pemerintah itu bisa mereka dapatkan. Respon OPD sejauh ini, Bang? Alhamdulillah, ketika kita membuka ruang, asal eh, tidak tabrak aturan, pasti mereka kasih kebijakan. Jadi responsif memang semua mereka. Setelah dikaji ini sesuai dengan regulasi, jalan. Jadi kegiatan KNP ada yang dikerjasamakan, Bang, ya? Eh, Dimitra dengan OPD misalnya, ya. ya, sebagian Kalau besar. kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya independen yang full KNPI itu disupport juga sama pemerintah. KMP ini kan kadang dia punya anggaran tersendiri, ada dana hibah pengelola Hmm. organisasi. Jadi kadang kita berdiri sendiri Hmm, menggunakan iya, iya. anggaran itu bersumber dari dana Hmm. hibah itu. Kadang ada sponsor-sponsor juga dari luar. Iya, iya. Nah, kemudian pemuda ini kan bukan hanya tersebar di beberapa OKP, Bang, ya. Ada juga pemuda yang mungkin beranjak jadi pemuda misalnya di sekolah-sekolah, kemudian ada juga di lingkungan kampus. Nah, bagaimana KNPI menggait itu? Apakah sejauh ini sudah ada komunikasi dengan ya yang saya sebutkan tadi di sekolah-sekolah misalnya dan kampus-kampus? Sering kita berkomunikasi. Kalau Iya, untuk sekolah iya. mungkin ada yang belum, Hmm, karena sekolah ini kan banyak beda dengan kampus kan. iya, iya. Tapi ada beberapa, bahkan kemarin itu kita ada dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda itu kita ada dialog, ada ada diskusi yang kita laksanakan dengan Dispora. Itu pesertanya Hmm, dari sekolah, beberapa kampus dan sekolah, ada dari Pramuka, ada dari anak-anak Paskibraka, iya, iya. ada dari kampus. Hmm, Itu cara kita untuk menyampaikan bahwa eh, kita ini ada KMPI yang secara moral punya tanggung jawab untuk terus menyampaikan, mengedukasi teman-teman pemuda untuk selalu berproses. Itu cara kita untuk mengingatkan ke mereka bahwa pentingnya proses kita laksanakan, karena eh, untuk kita mencapai misalkan dengan cita-cita Indonesia Emas di iya, tahun iya. 2045, 45 ya betul. itu kita harus melalui beberapa proses karena tidak ada yang instan.
tiba-tiba misalnya saya duduk jadi ketua KMPI itu tidak instan bahwa kita hanya duduk di situ tanpa melalui beberapa proses. Jadi prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Nah itulah yang selalu kita ingatkan ke teman-teman anak sekolah, anak-anak mahasiswa baru misalnya, bahwa belajar itu bukan cuma di kampus saja, belajar itu bukan cuma di sekolah saja, tapi ada tempat-tempat lain seperti organisasi. Nah, itu tempat-tempat belajar. Ya, salah satu tantangan yang dihadapi pemuda saat ini, Bang, ya, soal pekerjaan begitu ya. Ya, angkatan kerja di Indonesia ini kan terbilang tinggi, pengangguran ini ya agak tinggi. Nah, KNPI bagaimana melihat soal itu, Bang? Apakah juga memfasilitasi bagaimana misalnya anak muda yang punya potensi untuk berusaha untuk difasilitasi ke pihak-pihak tertentu misalnya, Bang? Nah itu kemarin malah 1 tahun lalu ya, pas memperingati Hari Sumpah Pemuda juga, kita undang semua UMKM terdaftar itu di halaman sekretariat KMPI. Di situ kita mencoba berdialog dengan mereka, apa kendalanya. Kan ini kalau ini kita perkuat, otomatis secara langsung terjawab juga ini tantangan pengangguran ini kan. Kalau ini kita berdayakan UMKM semakin berkembang, makanya kami undang, dan alhamdulillah hadir kurang lebih 20 UMKM yang hadir. Ya, anak-anak muda juga semua. Kita memfasilitasi mereka, kita menyampaikan ke mereka apa kendalanya di sisi kebijakan, apa kendalanya di sisi aturan. Kita bukakan mereka ruang, dan kami sampaikan pada saat itu bahwa KMPI siap membackup ketika teman-teman pelaku UMKM itu ada kendala-kendala dalam hal teknis ke pemerintah, ke aparat. Itu KMPI waktu itu menyatakan sikap bahwa kami siap membukakan ruang dan membackup ketika teman-teman mengalami kendala. Intinya posisi kita sebagai organisasi KMPI siap membackup teman-teman yang bergelut di dunia UMKM itu, karena benteng pertahanan ekonomi saya kira ada di situ. Termasuk membuka akses bagi UMKM untuk permodalan misalnya di perbankan atau seperti apa? Salah satunya itu kita bukakan komunikasi termasuk ke perbankan, BPD, semua. Semua kita bukakan akses, karena kita kan di KMPI jejaring ke sana bagus. Kita, pokoknya teman-teman persiapkan semua kelengkapannya, kita backup sampai di sana. Itu dilakukan setahun yang lalu, Bang, ya? Setahun yang lalu. Tentu 1 tahun terakhir ini mungkin sudah dilihat hasilnya, Bang. Sudah ada beberapa. Dan mungkin itu salah satu bentuk keberhasilan KNPI dalam hal memfasilitasi UMKM ya, Bang. Di halaman sekretariat KMPI itu ada beberapa teman-teman pengusaha itu, ya UMKM itu dia berjualan di situ. Kita siapkan tempatnya, tinggal mereka datang bawa jualannya di situ. Di pinggir jalan situ kita fasilitasi listrik apa semua. KNPI semua fasilitasi itu, Bang. Jadi kalau kita datang rapat, ya alhamdulillah ada yang kasih kita kopi kan, karena betul. Mungkin mereka juga merasa berterima kasih karena sudah difasilitasi, siapkan tempatnya kan. Ya, sekarang ini kan tadi sudah disinggung, sudah disebutkan tadi oleh Bang Rais bahwa sekarang era digitalisasi, Bang. Hampir semua sekarang itu diarahkan ke hal-hal digitalisasi. Nah, bagaimana peran KNPI untuk mendorong ini supaya anak muda ini lebih melek lagi dengan digitalisasi ini, Bang? Ya, sebenarnya sih sudah mereka semua saya lihat ya. Secara keseluruhan sudah melek semua dalam perkembangan ini. Yang perlu diantisipasi saya lihat ketika teman-teman pemuda menyalahgunakan ini, saman ini, karena kan terlalu gampang kita ini melakukan banyak hal melalui perkembangan digital ini. Di handphone kita itu semua sudah ada apa yang mau kita lakukan. Apakah kita mau
lakukan dalam hal positif bisa kita lakukan, dan apakah kita mau lakukan dalam hal negatif. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita sebenarnya, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa teman-teman kita misalkan yang sudah terjerumus dalam hal negatif, dalam hal ini misalkan judi online dan semua itu bagian dari problem perkembangan digital ini, karena ada sebagian saudara-saudara kita, anak muda kita ini yang salah memanfaatkan. Karena sesungguhnya kayak ini misalkan kita punya, ini bisa menjadi sebuah menjadi nilai ekonomi sesungguhnya kalau dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau itu misalkan terus kita sampaikan, maka teman-teman, karena ini sudah tidak bisa kita hindari. Iya, betul. Bangun tidur kita cari HP. Pokoknya tidur pagi baru kita tidak cari HP lah. Jadi ketika itu dimanfaatkan ke hal positif, saya kira semua manfaatnya bisa kita dapatkan. Termasuk mungkin bagaimana memanfaatkan digitalisasi ini dalam hal kampanye positif ya Bang. Karena sekarang ini ya, catatan saya ini sudah mulai tersebar kemana-mana hoax ini menjelang pilkada ini. Anda mungkin di antaranya itu pelakunya adalah oknum-oknum pemuda Bang. Kemungkinan besar itu, karena kan saya lihat memang, apalagi saya ini kan posisinya sebagai seorang lawyer. Iya betul. Tentu banyak yang saya ikuti perkembangannya, sudah tidak rasional lagi perdebatan di media sosial, apalagi menjelang ini kan. Iya betul. Nah, inilah yang sebenarnya yang saya bilang tadi, bahwa sebagian besar menyalahgunakan ini. Cuma dalam politik itu hal yang susah kita hindari, karena bagian dari strategi dalam politik. Nah, itu kita tidak, aparat saja yang dilengkapi dengan sumber daya itu kewalahan menetralisir itu. Itu bukan hanya terjadi di Bulukumba, bahkan di panggung politik nasional itu juga dipakai. Nah, ini saya bilang, saya kira ini menjadi bagian dari strategi politik. Nah, salahnya kalau ini dilakukan oleh anak muda yang punya pemikiran yang bagus kan. Nah, ini. Nah, kalau melihat hal seperti itu, catatan Abang bagaimana Bang? Terkait dengan isu hoax misalnya, bahkan ada fitnah di dalamnya. Nah, ada hal-hal yang perlu disampaikan khususnya untuk anak muda Bang. Perlu kita ingatkan ke teman-teman pemuda bahwa kritik bagi kita itu sangat penting. Sebagai anak muda, apalagi kita yang bergelut dari dunia organisasi, memilih jalan beraktivis, itu penting sekali kritik. Tapi ketika itu bermuara ke sebuah fitnah, hoax, saya kira itu jangan dilakukan, karena itu akan merusak tatanan demokrasi kita. Anak muda kan menjadi harapan terbesar bagaimana mempertahankan demokrasi ke depan. Nah, kalau sekarang kita, anak-anak muda kita memilih jalan seperti itu, saya kira bagaimana ke depan. Nah, ini kita yang menjadi harapan, ini memperbaiki semua. Jadi jangan kita digiring oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti kampanye, hoax, fitnah dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Saya terus terang banyak berguru dengan Pak Andi Uta, bukan karena saya sama beliau ya, bukan. Tapi di beberapa kesempatan dia sampaikan bahwa jangan menyerang pribadinya orang. Itu tidak boleh. Kalau dalam politik jangan menyerang pribadinya orang, karena semua orang melekat dalam dirinya itu hak. Yang itu yang tidak boleh diganggu, tidak boleh siapapun yang mengganggu, itu haknya orang. Jadi ketika kalian ganggu berarti dia punya hak untuk kemudian membela dirinya. Dan itu tidak terjadi di pemilu kada Bulukumba ini Pak? Saat ini kita juga dipertontonkan gitu. Namun kami pastikan tidak kami lakukan itu kecuali di luar dari kontrol kami. Ya. Jadi
KNPI secara organisasi dan orang-orang di dalamnya termasuk OKP itu tidak ada yang seperti itu Bang ya. Insya Allah tidak ada yang Tidak seperti ada itu. Bang. Kalaupun ada itu mereka berarti bukan bagian dari bukan KNPI. bagian dari KMPI. Karena saya yakin betul bahwa teman-teman di KMPI dan beberapa OKP orang-orang yang terdidik dan tercerahkan dan mereka punya tanggung jawab sesungguhnya untuk mengedukasi masyarakat ke hal-hal bagaimana berpolitik yang baik, bukan menyerang ke personal, bukan memfitnah, tapi bagaimana menyampaikan gagasan dan menunjukkan ke mereka cara untuk memilih pemimpin yang baik. Dan memang saya melihat Bang, kalau bicara soal politik itu luar biasa penikmatnya dan banyak yang sangat tertarik dengan itu Bang. Termasuk pemuda kalau berbicara soal politik, pada pada tertarik lah begitu Bang ya. Nah, ada ndak upaya-upaya dari KNPI ini untuk mendorong ke hal-hal yang positif? Bagaimana kemudian KNPI ini menciptakan sebagai pemimpin muda masa depan ini Bang? Ya, sebenarnya sih memang tugasnya KMPI ini. Iya. KMPI ini harus menjadi mesin pencetak pemimpin. Iya. Karena disitulah orang diterpa sebuah proses. Disitulah diajari kita menjadi pemimpin. Disitulah kita diajari menjadi bijak dalam melakukan suatu tindakan. Cuma yang jadi kendala sekarang, termasuk saya, sekretaris saya dan beberapa pengusaha di KMP itu kemarin maju dalam kontestasi pilcaleg. Cuma hampir semua kita gagal. Nah, jadi sesungguhnya mempersiapkan diri itu kita sudah persiapkan semua. Dan itu dimulai dari pilcaleg Bang ya. Mulai pilcaleg kemarin kita gagal coba langkah awal tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Terus berproses dan masih ada waktu ke depan. Kita punya keyakinan bahwa kita akan sampai di situ karena kita persiapkan diri kita. Iya, betul. Karena saya kira tidak ada yang tidak pernah gagal. Tidak ada yang instan seperti yang disampaikan tadi. Kecuali Jokowi mungkin yang tidak pernah gagal. Oh iya betul. Tapi kan kegagalan itu bagian dari proses yang bagus dan itu menjadi pembelajaran kan begitu Bang ya. Iya. Tadi disebutkan bahwa Abang ini kan juga seorang pengacara Bang ya. Kalau ada pemuda yang bermasalah misalnya dengan hukum, apakah KNPI hadir di situ Bang? Ya, mendampingi atau seperti apa misalnya? Tidak semua kita hadir, tapi kadang kita hadir ketika misalkan mencoba dilibatkan diri. Diminta untuk mengedukasi, mengadvokasi itu kita punya bagian hukum di KMPI. Tapi kalau secara personal saya sebagai seorang pengacara tentu ada hal yang harus terbangun seperti dikuasakan kan. Tapi kalau KMPI tentu ketika diminta untuk mengadvokasi sebuah masalah itu pasti kita terlibat karena kita memang punya bidangnya. Jadi KMPI ini komplit Bang ya. Komplit. Bicara soal politik ya ada KNP di situ, ekonomi KNP bisa fasilitasi, sosial dan inovasi kreativitas KNP juga ikut mendorong ya Bang ya. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu Bang, kita cukupkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, tetapi saya yakin masih ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya silakan Bang sebagai closing statement pada diskusi kita. Silakan Bang. Singkat saja mungkin terakhir pesan saya ke teman-teman pemuda ada dua saja. Iya. Di era modern seperti sekarang ini dengan persaingan yang begitu ketat, maka dua tadi itu yang harus kita perkuat, skill individual dan memperkuat jaringan. Kalau itu kita sudah punya, saya kira kita bisa bersaing ke tingkat manapun. Terima kasih. Ya, tapi satu hal lagi Bang, yang lupa saya tanyakan tadi. Kalau KNP itu yang bisa masuk itu di usia berapa itu Bang yang pemudanya? Maksimalnya gitu. Kalau secara aturan itu sampai 40 tahun. 40 tahun. Berarti saya sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Yang kedua ndak sembarang juga, terakhir gitu, ndak sembarang juga orang bisa masuk di KMPI. Iya. Ya, karena dia sifatnya rekomendasi. Jadi ada dari
beberapa OKP yang rekomendasikan. Jadi kalau dia tidak ada rekomendasi itu Tidak bisa Bang, ya. biar tidak bisa masuk di KMP. Jadi organisasi ini organisasi yang sebagian besar itu bangga sekali ketika masuk di KMP, karena itu tidak mudah kita masuk. Betul Bang. Ya, terima kasih Bang atas kehadirannya di tempat ini. Banyak hal yang masih ingin saya diskusikan, tetapi karena waktu yang membatasi kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di tempat ini, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.